Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'ul hasanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Ikhwan dan akhwat, a'azzanallahu wa iyyakum wa fikum, barakallahu fikum. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang jual beli, yang mana kita ambil dari kitab Nailul Autor yang ditulis oleh Imam As-Suyuti, hukum menjual sesuatu yang najis dan alat maksiat dan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sebelumnya bahwasanya para ulama ketika mereka menulis kitab fikih, mereka mengawali pembahasan mereka dari mulai al-ibadat yang berkaitan tentang ibadah-ibadah, kemudian berkaitan tentang pembahasan muamalah, yaitu jual beli. Ya, berkaitan tentang muamalah, ada jual beli. Kemudian berkaitan tentang ad-dima, pernikahan. Kemudian ad-dima, kemudian al-qadha, yaitu keputusan. Kenapa para ulama memulai pembahasan mereka dengan al-ibadat, yaitu ibadah-ibadah, masuk di dalamnya bersuci, kemudian sholat, tata cara sholat. Karena tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh karena itu, di antara perkataan yang terkenal di kalangan para ulama yaitu at-takhliyah qabla tahliyah, yaitu membersihkan kotoran-kotoran, baik kotoran syirik, kufur, najis, sebelum beribadah, sebelum menghiasi diri. Dan sebab setelah bab ibadah, kemudian bab muamalah, di situ ada jual beli, dan ada karena kebutuhan manusia terhadap makanan dan minuman. Oleh karena itu disyariatkan atau diperbolehkan jual beli. Ya, dibolehkannya jual beli. Kemudian setelah mereka kenyang karena telah terpenuhi syahwatnya, maka mereka membutuhkan pernikahan, yaitu menikah. Maka disyariatkannya menikah untuk menyalurkan syahwatnya dengan cara yang benar. Kemudian sempurnalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kitab fikih tersebut dijelaskan tentang hukuman-hukuman, karena manusia terkadang melakukan keburukan, kejahatan. Oleh karena itu di situ ada kitabul qisas, berkaitan tentang qisas, had, hukuman had, agar manusia tidak terjatuh ke dalam kesalahan-kesalahan dalam masalah qisas atau had ini. Dan dari sini kita mengetahui bahwasanya para ulama ketika menulis kitab fikih, mereka itu berurutan pembahasannya. Dan pembahasan paling terakhir dalam kitab fikih itu adalah al-iqrar, mengikrarkan, yaitu supaya manusia optimis ketika mengakhiri kehidupan dunia ini, dia mengikrarkan kalimat syahadat, kalimat tauhid. Dan inilah penentu kebahagiaan di akhirat nanti. Inilah
penjelasan para ulama, pembahasan para ulama ketika menulis kitab fikih. Jadi antara tauhid dengan fikih, pembahasan fikih ini sangat erat hubungannya, tidak bisa dipisahkan. Karena seseorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala berarti dia harus mempelajari fikih. Karena di dalam fikih tersebut ada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang mau tidak mau dia harus menerapkan hukum tersebut pada dirinya. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah membolehkan, menghalalkan jual beli. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Oleh karena itu dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hikmah dihalalkannya jual beli adalah karena kebutuhan setiap manusia secara umum itu berkaitan dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga disyariatkannya, dibolehkannya jual beli agar supaya kita bisa mendapatkan manfaat atau untuk bisa mencapai tujuan memperoleh manfaat dari orang lain. Sehingga mereka dibolehkannya atau dihalalkannya untuk bertransaksi jual beli. Akan tetapi barang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini terbatas ya. Ada hal-hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang-barang yang Allah Subhanahu wa taala haramkan itu jumlahnya lebih sedikit daripada yang Allah halalkan. Yang Allah halalkan lebih banyak. Ya selama tidak ada larangan di situ maka halal. Tapi jika ada larangan maka haram. Dan perlu kita ketahui bahwasanya ketika kita membahas hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, harus ada tertanam dalam hati kita bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan tersebut ada hikmahnya. Ada kerusakan di dalamnya, ada keburukan di dalamnya sehingga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan. Dan ini harus diyakini oleh seorang muslim. Ya, ini berkaitan berarti ya dengan tauhid. Seseorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala berarti dia harus tunduk kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak benar ya. Mungkin ada yang mengatakan mana yang lebih didahulukan, mempelajari akidah atau mempelajari fikih. Semuanya dipelajari. Ya. Enggak ada pertanyaan seperti ini dari para sahabat Nabi. Ya. Semuanya harus dipelajari. Karena konsekuensi dari orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah dia harus mempelajari fikih untuk supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.